Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan tips otomotif channel. Di pagi hari ini saya mau memanaskan mobil sekalian membuatkan video share kepada teman-teman tentang bagaimana cara menentukan penyebab dari mobil ketika pagi hari kita mau starter mobil tidak kuat menyala ya. Jadi ketika mobil kita starter tidak mau menyala, bagaimana cara menentukan penyebabnya, yaitu antara dua hal, yaitu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan panik dulu, jangan buru-buru memvonis akinya harus diganti. Di video kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman cara menentukan penyebab dari kenapa mobil tidak kuat starter ya. Itu jadi di antara dua hal ya teman-teman. Tapi sebelum menyaksikan video ini, seperti biasanya teman-teman mohon dukungannya untuk di subscribe dulu channel tips otomotif channel agar semakin berkembang dan saya semakin semangat membuatkan video tutorial tips-tips mengenai seputar otomotif ya teman-teman. Baik, ini sambil saya mau memanaskan mobil ya teman-teman. Jadi penyebab ketika pagi hari seperti ini ya, ketika kita mau menyalakan mobil tidak mau menyala, aki tidak kuat, jangan vonis dulu akinya teman-teman. Itu ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama benar akinya memang sudah soak atau drop atau sudah tidak kuat lagi. Itu pun jangan langsung diganti, nanti bisa diperbaiki. Di video saya sudah ada ya teman-teman untuk cara memperbaiki aki yang drop. Kemudian selain itu bisa juga disebabkan oleh alternator atau dinamo ampere ya, untuk mengisi aki ya teman-teman, alternator atau dinamo ampere. Baik, kita lihat seperti apa dan bagaimana cara menentukannya ya teman-teman. Nah, jadi ini di pagi ini sekalian saya akan memanaskan mobil saya ini yang sudah beberapa hari tidak saya nyalakan. Dan ini kabelnya aki minusnya saya lepas karena mobil tidak dipakai lama. Jadi ini alternator ya teman-teman, atau dinamo ampere ya. Ini fungsinya part ini atau dinamo ampere atau alternator ini, pengisi daya ini fungsinya ketika mesin menyala ini akan mengisi atau mengecas aki ya teman-teman. Jadi ketika kondisi mesin mobil menyala, maka ini akan berputar kemudian akan mengisi aki. Jadi ketika ini bermasalah, maka aki akan drop teman-teman. Jadi posisi kondisi aki ini harus selalu terisi ketika mobil menyala. Yang mengisi yaitu alternator atau dinamo ampere. Seperti ini ya teman-teman. Jadi terus bagaimana cara mengetahui kalau dinamo ampere ini bermasalah? Ada beberapa cara ya untuk mengetahui dinamo ampere atau alternator ini tidak bekerja dengan baik. Yang pertama yaitu kita bisa melihat indikator yang ada pada speedometer ya teman-teman. Nah, seperti ini kita bisa melihat indikator ketika kita nyalakan kontak seperti ini. Nah, ini ya, ini ada indikator aki ya teman-teman. Jadi ketika mesin menyala, indikator aki ini seluruh indikator ini harus mati ya ketika mesin menyala. Itu tandanya tidak ada trouble pada salah satu bagian mobil. Nah, ini khusus untuk aki ini tandanya bisa salah satu tandanya jika alternator atau akinya yang rusak. Baik, sambil pagi ini saya memanasi mesin, ini saya akan nyalakan dulu mobilnya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika mobil menyala, maka seluruh indikator khususnya untuk aki itu harus mati. Jika ketika mobil menyala, mesin menyala, indikator aki itu tadi kadang nyala, kadang mati, kadang hidup, kadang tidak, kadang ada, kadang tidak, itu bisa bertanda bahwa di antara alternator atau akinya yang mulai ada bermasalah ya teman-teman. Jadi itu ya yang pertama tadi, cara menentukan. Ini cara pertama yang menentukan alternatornya bermasalah atau tidak. Indikator aki pada speedometer.
Lalu kemudian cara yang kedua, yang paling mudah ya teman-teman, ketika mesin sudah menyala seperti ini, untuk menentukan alternatornya itu masih bagus, mau mengisi atau tidak, teman-teman bisa, ketika mobil menyala seperti ini, teman-teman bisa mencabut salah satu kabel pada aki, misalnya pada kutub minus ini kita lepas. Ketika mobil menyala, kalau alternator masih bagus atau dinamo ampere ini mau mengisi, itu mesin tetap hidup. Jika alternator ini bermasalah, ketika kita cabut salah satu kutub aki, kabel akinya, maka mobil akan mati. Itu ya teman-teman, cara kedua untuk menentukan apakah dinamo ampere atau alternator ini masih bagus atau tidak. Yaitu yang kedua, mesin, nyalakan mesin, cabut salah satu kabel pada aki. Jika dicabut kabelnya aki, mesin tetap hidup, berarti alternatornya masih bagus. Tapi ketika mesin hidup, kita cabut akinya, mesin mati, berarti alternator bermasalah, tidak mau mengisi. Itu cara kedua ya teman-teman, untuk menentukan apakah alternatornya yang bermasalah ketika mobil tidak mau starter. Kemudian cara yang ketiga, untuk menentukan apakah alternatornya yang bermasalah, teman-teman bisa menggunakan obeng, misalkan ini obeng ya, pokoknya logam ya teman-teman. Jadi ketika mesin menyala, maka ini alternator ya teman-teman, atau dinamo ampere ya. Di tengah-tengahnya ini posisi mesin menyala ya, berhati-hati ya teman-teman. Di tengah ini kan berputar ya, ujung bautnya ini ditempelkan saja menggunakan obeng. Ujung obeng tempelkan ke sini pelan-pelan. Jika ujung obeng yang logam itu mau menempel atau tersedot, karena ini begitu, kalau normal itu akan mengandung medan magnet yang sangat kuat, maka ujung obeng akan tertarik untuk menempel, kemudian tarik lagi gitu ya teman-teman. Caranya seperti itu. Kita tes menggunakan obeng logam ya. Mesin nyalakan, kemudian tempelkan pada tengah-tengah alternator ini. Jika alternator masih mau kuat menyedot atau menempelkan obeng tertarik atau menempel dengan kuat, berarti itu alternator masih bagus. Tapi jika ditempelkan gini tidak mau menempel atau lemah sekali, berarti alternator sudah mulai bermasalah atau rusak ya teman-teman. Itu cara ketiga untuk menentukan apakah alternatornya yang rusak. Oke, selanjutnya, jadi kalau kita sudah cek alternatornya tidak bermasalah, jadi kan alternator bagus, berarti mau mengisi aki, tetapi mobil tidak mau starter, berarti itu bisa karena akinya yang drop atau soak ya teman-teman. Aki drop itu bisa ada beberapa penyebabnya ya teman-teman. Cara menentukan apakah akinya yang drop, saya perlihatkan teman-teman. Ini teman-teman, untuk cara mengecek aki yang bagus, pada aki itu kan ada indikator ini kan, 3 indikator pada warna ya. Ini untuk aki basah ya teman-teman, itu merah, putih, dan biru. Kalau merah itu pertanda bahwa yang warna merah itu pertanda bahwa harus mengisi air aki berkurang. Untuk yang putih ini pertanda kurang strom atau disetrum, harus dicas ya akinya. Kalau yang biru ini pertanda bagus. Untuk video cara memperbaiki aki sudah ada di video saya sebelumnya ya teman-teman, bisa lihat video saya sebelumnya. Dan untuk menentukan cara aki ini masih bagus, mudah teman-teman. Seperti pada indikator kita lihat biru, putih, merah. Kita lihat pada tabung kaca ini ya. Pada aki basah itu terdapat tabung kaca. Nah, seperti ini maksudnya. Jadi indikator warna itu menentukan isi pada dalam tabung kaca ini teman-teman. Bentar, saya fokuskan dulu. Nah, teman-teman bisa melihat di dalam ujung kaca, dalam kaca ini ya, sesuai kondisi warna. Jika biru seperti ini kan biru teman-teman. Nah,
seperti ini kan biru, warnanya ini biru, itu berarti kondisi aki bagus. Jika berwarna putih itu harus disetrum. Jika berwarna merah berarti itu air akinya berkurang, itu harus diisi. Itu ya teman-teman, cara menentukan apakah kondisi aki yang baik atau tidak. Baik teman-teman, itu tadi ya cara menentukan penyebab mobil tidak kuat starter, tidak kuat menyalakan mesin ketika pagi hari. Jangan buru-buru memvonis akinya. Seperti itu tadi cara menentukan apakah yang bermasalah itu pada alternator atau dinamo ampere pengisi daya pada aki, atau akinya itu sendiri. Oh ya teman-teman, untuk setelah dicek alternatornya sudah masih bagus seperti yang saya beritahukan tadi, teman-teman, ketika kalau akinya yang drop itu ketika kita start maka akan redup ya teman-teman. Caranya, kalau itu akinya kita sudah cek alternatornya bagus, cara menentukan apakah akinya yang soak, kita nyalakan lampu besar, lampu utama. Nah ini akan redup ya teman-teman ya, ini akan redup. Kemudian kita coba menaik turunkan power window ya, kita naik turunkan power window. Jika naiknya normal, cepat naik turunnya, itu berarti akinya masih kuat. Nah seperti ini ya. Nah ini berarti masih bagus, itu tandanya aki masih kuat ya teman-teman. Baik teman-teman, itu dulu tips kali ini tentang bagaimana cara menentukan antara aki atau alternator penyebab dari mobil tidak kuat starter. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman media sosial teman-teman semua agar bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.